إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ya, kita akan memasuki ayat 21 sampai 23 insyaallah dari surah Ibrahim. رتب الفاتحة والفاتحة حضرني بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ثم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم ومعلمينا ومعلمكم ومؤلف الكتب الذي قرأنا واستغفرنا منه أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجاتهم الجنة وانفعنهم بأسرارهم وأنوارهم ونورهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayat ini berbicara tentang kondisi di akhirat nanti. Jadi Al-Quran berbicara dalam satu topik ke topik yang lain. Di dalam Al-Quran terkadang diceritakan berita-berita
sebelum kita diciptakan, berita-berita terdahulu. Seperti sabda Nabi, fihi naba'u man kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran terdapat berita-berita, peristiwa-peristiwa yang sebelum kalian. Dan juga kabar-kabar yang akan terjadi setelah kalian nanti. Nah inilah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan peristiwa yang akan terjadi nanti di masa yang akan datang. Karena bagi Allah segala sesuatunya tidak ada yang membatasi Allah. Ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Jadi semuanya bagi Allah, bagi ilmu Allah, apa yang akan terjadi itu seperti rekaman film seperti itu. Jadi bisa Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang terjadi bisa dihadirkan. Allah ceritakan apa yang akan kejadian nanti. Ya, di alam mahsyar nanti. Nah ini atau ketika di neraka misalnya, bagaimana ketika manusia diadab, manusia yang kafir kepada Allah diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertengkaran di antara penghuni neraka, bagaimana saling menyalahkan satu sama lain, itu peristiwa yang akan terjadi itu ibarat film yang diputarkan kepada kita, ya kita bisa saksikan sekarang. Ini adalah beritanya, bukan riwayat. Ini adalah berita dari Allah yang maha benar. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Dan mereka semuanya berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul artinya seperti di dalam dalam surah Yasin, bagaimana ketika manusia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, nafhatul ba'ats, tahu-tahu mereka semuanya bangkit dari kubur mereka. Ya, setelah tentunya bumi yang hancur, yang tadinya hancur ketika kiamat, alam semesta ini hancur. Kemudian Allah ciptakan lagi bumi yang baru, ya, langit yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ganti bumi ini dengan bumi yang baru, tentunya juga mungkin dari bagian bumi yang lama yang hancur, Allah ciptakan lagi bumi yang baru, mungkin kondisinya lebih besar, kondisi alamnya yang berbeda dari alam ketika di dunia. Nah, pada saat itulah ketika ditiupkan sangkakala, maka faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kemudian mereka semuanya bangkit dari kuburnya. Jasad-jasad yang dulu hancur, ya, dari sisa-sisanya tentunya ada terdapat di bumi, Allah ciptakan kembali, ya, jasad-jasad yang baru, dan kemudian jiwa-jiwa mereka dikumpulkan dengan jasad masing-masing, tidak ada yang ketukar. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, pada saat itu ketika semuanya dikumpulkan, semuanya tercengang pada saat itu. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sen, artinya potongan peristiwa, ya, di antara berbagai peristiwa yang begitu
menakutkan. Peristiwa yang membuat orang-orang yang tidak beriman menyesal, sangat menyesal pada saat itu. Salah satunya gambaran bagaimana orang-orang yang dulu ikut-ikutan patuh kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong. Nah, mereka itu saling mempersalahkan. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala terangkan wa barazu lillahi jami'a. Dan ketika mereka muncul kemudian berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru, lalu orang-orang yang lemah itu para pengikut pada waktu itu berkata kepada orang-orang yang sombong, yang mana mereka itu sebagai panutan mereka. Inna kunna lakum tab'a. Dulu kami kan ngikutin kamu. Ya. Kami tersesat, kami ngikutin kamu. Kamu jamin kami akan dibimbing oleh kamu, kami diselamatkan oleh kamu. Ya, gitu kan. Inna kunna lakum tab'a. Fahal antum maghnuna anna min adzabillahi min syai'. Apakah sekarang kamu bisa dapat menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit pun? Walaupun sedikit, meringankan kalau nggak menyelamatkan itu. Apakah jawaban mereka? Langsung mereka menjawab, nih para du'afa, nggak mau disalahkan. Ya, lau hadanallahu lahadainakum. Ya. Mereka mengatakan kalau Allah memberikan hidayah kepada kami, artinya memberikan petunjuk untuk bisa menyelamatkan kalian, bisa saja kami selamatkan kalian. Ya. Atau makna yang lain, ini adalah menunjukkan bagaimana mereka itu orang-orang yang sombong. Selalu mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan kita ini begini nih udah ditakdirkan ada Allah. Nah, ini ucapannya seperti ini. Ya. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Seandainya dulu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami, pasti akan kami memberikan hidayah kepada kalian. Kami kan dulu maksudnya dulu kan yang membuat kami begini kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini argumen seperti ini yang biasa kita kenal dengan argumen kaum Jabariyah, ini sebenarnya argumen sama seperti argumennya iblis. Ya. Jadi kalau kita menyalahkan kayak saya begini kan, saya menjadi tersesat, ini adalah kan juga tak lepas dari Allah yang menakdirkan kami seperti ini. Ini adalah ucapan iblis. Ya. Iblis kan Allah ceritakan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia, laknat dia dari surga, keluarkan dari surga, dan Allah laknat dia. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani. Ya, disebabkan kamu telah menyesatkan aku. Dia salahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Fabima aghwaytani, dikarenakan disebabkan kamu telah menyesatkan aku, maka aku akan halangi mereka dari jalan yang lurus. Seperti itu. Nah, ini logika yang seperti ini atau keyakinan yang seperti ini adalah keyakinan iblis. Oleh karena itu ini juga makna ini seperti itu, bisa maksudnya seperti itu ya. Qalu law hadanallahu lahadainakum. Jawaban dari orang-orang al-mustakbirin mengatakan seperti itu. Sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Udahlah, terima aja maksudnya. Sama saja bagi kita, apakah kita berkeluh kesah atau kita sabar. Malana min mahis. Ya. Kita tidak akan bisa keluar dari adab ini. Nah, inilah bagaimana gambaran orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari para pengikut. Ya. Jadi oleh karena itu
pada saat di akhirat nanti masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Oh, nggak bisa kan saya ngikut sama dia tuh waktu di dunia. Ya, kenapa kamu ngikut dia? Ya, kenapa kamu tidak gunakan akal kamu untuk berpikir seperti itu? Ya, kenapa kamu tidak ikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Ayat-ayat seperti ini yang menggambarkan bagaimana ya pertikaian antara para pengikut dengan yang diikutinya. Ya, para du'afa dengan para al-mustakbirin diceritakan dalam berbagai ayat, ya. Artinya nadhir hadhil ayat atau padanan ayat ini ya ada di surat Ghafir. Misalnya ayat 474 ya, surah Ghafir ayat 4748. Seperti firman Allah, wa idh yatahajjuna fin nari fayaqulu ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Ya, ini jadi selaras ayat ini. Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya, ingatlah tatkala mereka saling berhujjah nanti di neraka jahanam. Ya, bagaimana orang-orang yang du'afa pada mereka mengatakan kepada orang-orang yang sombong sebagai panutan mereka. Ya, ingatlah tatkala mereka saling berdebat, saling berhujjah di neraka jahanam. Fa yaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna nasiban minan nar. Sungguhnya kami kan dulu ikutin kamu. Apakah kalian ini sekarang bisa menolong kami sebagian saja dari api neraka? Qala alladzina istakbaru inna kullun fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Jawabannya ya yang lain lagi. Di sini Allah katakan sungguhnya memang kita ini ya sudah sama-sama masuk ke dalam neraka. Sungguhnya Allah telah memutuskan keputusannya di antara hamba-hambanya. Atau dalam surah Al-A'raf ayat 38, 39. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, qad adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum 'alaina min fadlin fadhuqul 'adaba bima kuntum taksibun. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, masuklah kalian ya. Masuklah kalian ke dalam neraka ya bersama umat-umat yang telah mendahului kalian sebelum kalian. Dari bangsa jin maupun manusia. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ya. Setiap kali satu umat masuk ke dalam neraka, la'anat ukhtaha. Dia ya mengutuk kawannya, mengutuk umat yang menjadi panutan dia. Ya seperti itu. Ya. Hatta idza daraku fiha jami'an, sehingga ketika mereka semuanya sudah masuk ke dalam neraka, qalat ukhrahum liulahum, maka orang-orang yang belakangan masuk berkata kepada orang yang lebih dahulu, ya, Rabbana haula'i adalluna, wahai Tuhan kami, merekalah yang menyesatkan kami, fa'atihim 'adaban dhi'fan minan nar, berikan kepada mereka adab yang berlipat ganda dari api neraka. Qala likullin dha'fun. Allah berfirman, setiap dari kalian yang mendapatkan ya azab yang berlipat ganda. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui ya. Setiap kalian ada azab yang berlipat ganda. Maksudnya apa? Ya, kan bukan berarti ini bertentangan dengan firman Allah, barang siapa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, begitu kan. Kalau keburukan dibalas dengan satu keburukan, tapi kalau kebaikan diberikan
balasan 10 kali lipat minimal seperti itu. Tidak, maksudnya ini adalah berkaitan dengan dosa dilipat gandakan. Kenapa? Karena dosa dia mencontohkan, mengajak orang lain untuk sesat, menyesatkan orang lain. Ya, ini ya dosanya dosa apa? Memberikan contoh kepada orang lain seperti itu. Ya, kata Nabi kan, man dalla ala khairin ya, falahu ajru mithlu fa'ilih. Begitu juga apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ya. Yaitu barang siapa yang berikan contoh keburukan, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa ya, mencontohkan itu. Jadi itu DF-nya di situ ya. Bukan bukan bertentangan dengan setiap perbuatan buruk, karena Allah balas dengan satu keburukan ya. Tapi karena dia mencontohkan keburukan kepada orang lain, maka setiap orang yang meniru dia itu menjadi tambahan dosa, pelipat gandaan dosa dia seperti itu. Ini pelipat gandaan adab juga. Likullin dha'fun walakin la ta'lamun. Setiap kalian ada mendapatkan kelipatan ganjaran, kelipatan adab, tapi kalian nggak tahu karena masing-masing ternyata memberikan contoh. Yang sini generasi berikut memberikan contoh lagi kepada generasi berikutnya seperti itu, atau kepada masing-masing pengikutnya, karena dia menyesatkan orang lain. Seperti itu. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di pertengkaran di neraka. Begitu juga ya dalam surah Al-Ahzab ayat 67-68. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya, wahai Tuhan kami, sungguhnya dulu kami itu menuruti pemimpin-pemimpin, mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Rabbana atihim du'afaini minal adabi wal'anahum la'nan kabira. Ya Allah, berikanlah kepada mereka adab yang ya, berlipat, 2 kali lipat ya. Dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Itu di Al-Ahzab 67-68 atau Saba ayat 31 sampai 33. Walau tara idza zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawla yaqulu alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Andai kata kamu saksikan ya Rasulullah bagaimana kondisi saat itu tatkala orang-orang yang zalim dihadapkan di hadapan Tuhan mereka, masing-masing itu saling berbantah di antara mereka. Orang-orang yang lemah, para pengikut itu berkata kepada mereka yang sombong, ini para pemimpin, laula antum lakunna mu'minin. Kalau bukan karena kalian, kami sudah menjadi orang yang beriman. Ini ya, bagaimana kondisi orang yang suka mau aja nurut-nurut gitu ya. Ya, taklid yang taklid buta seperti itu ya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang sombong ya, mereka kemudian membela diri. Mereka enggak mau disalahkan. Berkata kepada orang-orang yang lemah tadi, apakah kami yang memalingkan kalian dari petunjuk setelah datang kepada kalian? Tidak demikian. Nah, yang benar adalah kalian memang benar-benar mujrim, benar-benar pendosa. Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru. Nah, kemudian orang yang lemah berkata lagi kepada orang-orang yang diikutinya, para orang-orang yang sombong tersebut, kepada orang-orang yang menjadi panutan mereka, bal makrul laili wan nahari idz ta'muruna an nakfura billah. Tidak demikian. Ya, tapi setiap malam kalian selalu berupaya. Setiap siang dan malam, makrul lail wan nahar. Ya, siang dan malam kalian terus mengadakan makar.
ya, mengadakan tipu daya, siasat, membujuk, ya, mengintimidasi, ya, mengarahkan, ya, untuk ta'muruna linakfura billah. Kalian memerintahkan kami untuk kufur kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan untuk menjadikannya tandingan-tandingan bagi Allah. Semuanya itu Allah gambarkan, ya, bagaimana pertengkaran ahli neraka. Wa kadzalika takhasumu ahlin nar. Allah dalam ayat dan mengatakan demikianlah ini pertengkaran saling menyalahkan di antara ahli nar. Ini juga nanti ada dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 166 167, idz tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa rawal 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan seterusnya. Inilah gambaran bagaimana peristiwa yang akan terjadi di yaumil qiyamah nanti. Filmnya Allah sodorkan kepada kita, ya, di dalam Al-Quran ini. Ini real yang akan terjadi seperti itu. Ya, bagaimana pertikaian antara penghuni neraka. Sekarang di ayat berikutnya bagaimana juga dengan setan. Bagaimana manusia menyalahkan setan, iblis ini, ya. Lebih khusus di sini iblis, walaupun setan sering disebutkan dalam Al-Quran, ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Tapi ini, ya, karena ada kalimat yang menjelaskan bagaimana tipu daya setan ini nggak seperti setannya manusia yang bisa maksa, bisa ngancem, bisa bunuh seperti itu. Ya, ini adalah bangsa jin, ya. Ini maksudnya adalah iblis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah syaitan, ya, ini iblis, ya. Lamma qudiyal amr, setelah segala sesuatunya diputuskan, ya, artinya setelah pengadilan diputuskan mereka masuk ke neraka, ya, syaitan ini berkata, innallaha wa'adakum, berkata kepada manusia, bangsa manusia, ya, sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang hak, dengan janji yang benar, ya. Wa wa'adtukum, aku juga menjanjikan buat kalian, diiming-imingi, dibujuk, kayak gitu oleh setan. Aku juga janjikan, tapi fa akhlaftukum, tapi aku menyalahi janjiku. Kalau Allah mah benar janjinya. Ini pengakuan iblis, ya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Sebenarnya aku ini enggak punya kekuasaan kepada kalian. Aku cuman ngajak kalian. Artinya setan kan, godaan setan seperti itu, hanya membujuk. Nggak pernah ada setan maksa, narik-narik kita misalnya gitu. Itu kecuali ya setan manusia yang bisa maksa, bisa ngancem, ya, pakai pistol misalnya, pakai itu, ente lakukan ini. Itu setan manusia. Kadang-kadang memang setan manusia itu lebih jahat daripada setan dari bangsa jin. Ya, karena bangsa jin itu, ya, ini buka kartu dia ngasih tahu, ya, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum. Sama sekali tidak mempunyai kekuasaan kepada kalian. Kami cuma ngajak kalian. Fastajabtum li, lalu kalian ikuti, ya, ajakanku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan diri kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolong kamu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qablu. Sungguhnya pun aku ingkar terhadap, ya, apa yang kalian sekutukan aku dengannya. Min qablu, dari sejak dahulu. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia mensekutukan, ya, aku maksud mensekutukan setan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya setannya itu sendiri ingkar. Kamu ini salah, kan seperti itu. Dia tahu seperti itu. Ya. Nah, ini pengakuan dari iblis ini, ya, pengakuan dari setan bangsa jin, maksudnya dari iblis, ya, manusia. Ini
Kenapa kita lebih condong mengatakan syaitan ini bukan syayatinal ins? Ini karena itu tadi, dia kan cuman sebatas mengajak seperti itu. Berbeda kalau syayatinul jin ya bisa lebih luas lagi ya jangkauannya. Bukan saja ngajak, kadang-kadang bukan saja membujuk, bukan saja merayu, tapi bisa mengancam seperti itu. Ya, walaupun bagaimana mereka tetap sama-sama syaitan, artinya makhluk yang merusak. Ya, syaitan itu adalah kata sifat, ya, kata sifat yang artinya makhluk yang merusak, membuat kerusakan. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Ya, setelah Allah Subhanahu akhir ayat tadi, inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka ya akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan penduduk neraka dan pertikaian, pertengkaran di antara mereka, salah menyalahkan di antara mereka, kemudian Allah Subhanahu wa taala beralih ya, sebagaimana biasa selalu both side, artinya dua sisi Allah ceritakan. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha bi'izni rabbihim, mereka kekal di dalam surga bi'izni rabbihim ya, dengan izin Tuhan mereka. Ini juga sebagai penguat lagi, kekalnya ahlul jannah maupun ahlul nar itu bukan kekalnya seperti Allah, itu kan maha kekal. Apakah sama kekalnya? Tidak. Kekalnya Allah adalah abadiyun ya. Akan tetapi kekalnya ahlul jannah itu bi'izni rabbihim, atas izin Allah, atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita, Allah maha hidup, kita juga hidup, tapi hidupnya Allah adalah Al-Hayyul Qayyum ya, yang abadi ya, yang azali, sedangkan kita hidup adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begini. Jadi bi'izni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. Penghormatan mereka di dalam surga. Ayat-ayat ini ucapan mereka adalah salam. Ya, penuh ya, kesejahteraan, atau ucapannya adalah assalamualaikum, seperti itu. Salamun alaikum. Ya. Yang sering kita praktekkan di dunia, yang menjadi syiar salam kita. Ini juga adalah salamnya ahlul jannah, yang menunjukkan bagaimana dinul Islam ini adalah dinus salam, agama yang mendatangkan kedamaian, ya, ketentraman dan kesejahteraan. Kira-kira seperti itu renungan langsung daripada ayat-ayat surah Ibrahim ini, ayat 21 sampai 23. Kita baca tafsirnya. Tafsir. Al-muhadatsatu as-sarihah baina asy-syaitan wa atba'ih. Ya, dialog yang sangat jelas antara syaitan dan para pengikutnya. Asyaratil ayatu sabiqatu ila al-iqab asy-syadid lil mukhalifin wal mu'anidin wal kafirin. Ayat-ayat yang lalu telah mengisyaratkan, berbicara tentang bagaimana siksaan yang keras bagi para penentang, para pembangkang dan para orang-orang kafir. Wa hadhil ayatu tukmilu dzalikal bahts. Ayat-ayat ini menyempurnakan pembahasan tersebut. Yaqulu ta'ala awalan wa barazu lillahi jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa barazu lillahi jami'a. Mereka kemudian berkumpul ya, menuju Allah Subhanahu wa taala ya, di padang mahsyar ini. Wa fi hadhil athna yaqulu ad-du'afa'u alladhina tahu fi wadi ad-dhalalati lil mustakbirin alladhina kanu sabab dhalalihim. Pada saat ini berkata para ad-du'afa,
orang-orang yang lemah, maksudnya para pengikut. Alladzina tahu fi wadid dhalalah, yang mereka dulu linglung di lembah kesesatan. Lil mustakbirin, berkata kepada orang-orang yang sombong, para pemimpin yang diikuti. Alladzina kanu sababa dhalalihim, yang mana para pemimpin ini adalah menjadi sebab atau menjadi penyebab kesesatan mereka. Faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Orang-orang yang lemah berkata kepada para pengikut ini berkata kepada orang-orang yang sombong yang diikuti pada waktu itu, kepada maksudnya para pemimpin yang diikuti pada waktu itu. Sungguhnya kami dahulu mengikuti kalian. Fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Apakah kalian pada saat ini dapat menyelamatkan kami dari azab Allah sedikit pun? Fayjibunahum biduni tawaqqifin. Lalu mereka langsung spontan menjawab mereka, qalu law hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada kami, pasti kami akan berikan petunjuk kepada kalian. Maksudnya petunjuk untuk jalan keselamatan, kami akan selamatkan kalian gitu. Ya. Atau ya seperti tadi, andai kata Allah Subhanahu wa taala ya dulu memberikan hidayah kepada kami, ya kami akan berikan hidayah kepada kalian. Walakin lil asaf fal mas'alah muntahiyah. Ya, akan tetapi sangat disayangkan masalah pada saat itu sudah berakhir. Sawa'un alaina ajaz'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kami. Ya, apakah kami berkeluh kesah atau kami sabar? Ma lana min mahis. Ya, tidak ada jalan keluar bagi kami. Ya. Buhuthun. Yang pertama, ma huwal muradu min wa barazulillah. Pertama, apa yang dimaksud dengan makna wa barazulillah? Awalu su'alin yutrahu bi khususi hadhihi al-ayah huwa hal anna an-nasa fi hadhihi ad-dunya ghairu zahirin fi ilmi Allah likay taqula al-ayatu wa barazu lillahi jami'an. Pertanyaan pertama ya, khususnya dengan ayat ini, apakah manusia di dunia ini mereka tidak nampak pada ilmu Allah sehingga kemudian Allah katakan di ayat ini wa barazu lillahi jami'an. Ya, mereka nampak bagi Allah gitu. Nah, barazu diartikan ya, nampak di sini secara kosakatanya. Sebenarnya kan barazu bisa artinya muncul seperti itu, seperti sesuai dengan ayat yang tadi kan. Wa idahum minal bunyi bagi Allah, enggak merasa seperti itu. Mereka dari kuburannya ya muncul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Fil jawabi ala hadzal su'al qala katsirun minal mufassirin. Jawaban dari pertanyaan ini banyak mufassir mengatakan innal maqsuda adamu ihsasin nas bihadzal dhuhur. Yang maksud adalah bahwasanya manusia ini ya, tidak merasakan tentang penampakan ini wal burus ya amam Allah, di hadapan Allah di dunia ini. Ya, mereka enggak merasa ya bahwasanya mereka ini semuanya ya jelas nampak jelas bagi Allah. Fayakunu ihsasuhum ya zahiran lahum fil akhirah. Nah, perasaan mereka baru ya, nampak ketika di akhirat. Kalau dulu ya waktu di dunia mereka enggak merasa bahwasanya mereka ini ya itu bagi Allah itu ya, mereka diawasi oleh Allah. Bagi mereka ini ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Enggak merasa seperti itu. Seolah-olah ketika mereka bersembunyi, diam-diam melakukan kejahatan misalnya, nggak ada yang lihat seperti itu. Ya, padahal semuanya bagi Allah itu sangat jelas. Ini ya, kalau mengambil kata tadi dari kata baraza artinya muncul seperti itu ya. Ini jawabannya seperti itu. Jadi Adam ihsan bi hadzal dzur wal burz am Allah fi hadzal dunya fa yakunu ihsan zahiran lahum fil akhirah. Lalu nanti menjadi ya perasaan mereka nanti akan menjadi nampaklah ketika di akhirat. Oh, ternyata semuanya ya itu jelas bagi Allah.
Wa qala ba'dun aidan al-maqsud huwa al-buruz wa adh-dhuhur min al-qubur fi sahatil adli ilahi lil hisab. Nah, sebagian lain mengatakan yang maksud di sini adalah barazu di sini adalah maksudnya adalah al-buruz wa adh-dhuhur min al-qubur. Maksudnya mereka muncul dari kuburan mereka. Fi sahatil adli ilahi lil hisab, di arena pengadilan ilahi di padang mahsyar nanti untuk dihisab. Ini yang sama selaras tadi dengan ya wa nufiqa fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, seperti itu. Hadani tafsiran jayyidani wa laysa hunaka mani'un min an tujma'a fi mafhumil ayah. Kedua penafsiran ini baik-baik saja ya. Ya, tidak salahnya untuk dua-duanya digabungkan pemahaman itu. Ya, di dalam memahami ayat ini. Yang kedua, ma huwal maqsudu min jumlati law hadanallahu lahadainakum. Apa yang dimaksud dengan kalimat law hadanallahu lahadainakum? Andai kata Allah memberikan petunjuk kepada kami, kami akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya'taqidu katsirun minal mufassirin anna al-maqsuda bil hidayati huwa an-najah min al-iqabil ilahi fi dhalikal alam. Banyak mufassir meyakini bahwa yang dimaksud dengan hidayah di sini adalah maksudnya keselamatan dari siksa ilahi di alam tersebut, di alam mahsyar tersebut. Lianna hadzal hadits qalahu al-mustakbiruna li'atba'ihim hina ma talabu minhum ay yughnu anhum qisman min al-adab. Karena pembicaraan ini diucapkan oleh para orang-orang yang sombong tadi, para pemimpin tadi kepada pengikutnya ketika mereka meminta, para pengikutnya meminta dari mereka ya agar supaya bisa mereka menolong sebagian saja dari adab. Fasu'alu wal jawabu mutanasiban. Pertanyaan dan jawabannya tentu sama, selaras ya. Kalau diartikan tadi hidayah law hadanallahu lahadainakum, maksudnya kalau Allah menyelamatkan kami, pasti kami akan menyelamatkan kalian. Kan itu sesuai karena mereka yang mereka minta kan ya kepada para pemimpin supaya mereka ditolong, diselamatkan, seperti itu. Artinya jawaban dan pertanyaan ini sesuai. Ya, seperti itu. Wa yuhiyani annal maqsuda huwa hidayatuhum lin najati minal adzab. Dan keduanya ini ya, kalimat ini ya hadanallahu lahadainakum ini memberikan pengertian bahwasanya yang dimaksud dengan hidayatuhum di sini artinya menunjuki mereka, maksudnya menunjuki jalan keselamatan dari azab. Wa qad istahmala mu'allif mengambil argumen dengan ayat lain. Wa qad istahdama al-Qur'anu hadhihi al-kalimata al-hidayah bi khususil wusul ila ni'amil jannah. Dan Al-Quran telah juga menggunakan kalimat hidayah ini dengan makna khusus, yaitu makna khusus artinya mencapai nikmat surga. Seperti firman Allah, kama yaqulu ahlul jannah wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, para ahlu surga nanti dia di surga mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami untuk ya, bisa masuk ke surga ini. Lihada maksudnya ke jalan ini, jalan an-najah tadi, jalan keselamatan, jalan menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami tidak akan mendapat petunjuk kalau tidak Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami. Ya, itu ucapan ahlu syurga yang mu'allif mengkaitkan katanya mana hidayah di sini maksudnya hidayah menuju keselamatan, menuju ke dalam syurga. Wa hunaka ihtimalun anna qadat ad-dhalal hina yarawna anfusahum amama talabi adbaim wa likay yatanassaru min adh-dhanbi wa yulqu bil la'imati al-ghair kama hiya tariqatu kullil mustakbirin yaquluna bi kulli waqahah madza na'mal falau kana Allahu qad hadana ila at-tariqis sahih la hadainakum ilaih wa ma'nahu annana majburuna ala dzalika wa laysat lana iradatun hurrah. Ini ya, pengertian kedua ya. Ada pengertian yang lain bahwasanya para pemimpin kesesatan tersebut
ketika mereka melihat diri mereka dituntut oleh para pengikutnya, ya. Dan agar supaya mereka yatanassalu minadz dzanbi, supaya mereka mau cuci tangan dari dosa, terbebas dari dosa, wa yulqu bil laimati al ghair, dan menimpakan melontarkan tuduhan ke orang lain, ya, nggak mau disalahin gitu. Kama hiya tariqatu kullil mustakbirin, sebagaimana ini biasanya kebiasaannya orang-orang yang sombong begitu. Ketika salah nggak mau disalahkan, lempar kesalahan kepada orang lain, cari kambing hitam. Mereka mengatakan bikulli waqahah. Mereka mengatakan kalimat ini dengan tampak malu-malu, nggak tahu malu. Apa mereka mengatakan? Madza na'mal, apa yang bisa kita lakukan? Falau kana Allahu qad hadana ila tariqis shahih la hadainakum ilaih. Kalau memang dulu Allah memberikan hidayah kepada kami ke jalan yang benar, pasti kami akan berikan hidayah kepada kalian. Ya, kalau Allah dulu menunjuki kami jalan kebenaran, pasti kami akan tunjuki kalian. Ya. Wa ma'anahu, maksudnya annana majburun. Maksudnya kita kan udah ditakdirkan begitu. Nah, ini ya artinya pemahaman ya bahwasanya kita ini maksiat seperti ini, kufur seperti ini kan Allah yang udah takdirkan gitu kan. Ya. Walaysat lana iradatun hurra, kita kan nggak punya kebebasan kalau Allah udah ditakdirkan seperti itu. Inilah ya kata mu'allif, hadza huwa mantiqus syaitan bi'ini. Inilah logikanya syaitan. Ya, ini sebenarnya sama logikanya yang seperti ini, sama seperti logika syaitan, logikanya iblis. Alau awalaysa huwal qail, bukankah iblis itu juga yang mengatakan hal seperti ini? Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim. Dikarenakan kamu telah menyesatkan aku, dicalakan Allah. Padahal yang sombong adalah iblis. Ketika Allah perintahkan bagaimana Allah telah memuliakan Nabi Allah Adam dengan ditunjukkan keistimewaannya di hadapan mereka semuanya. Ya, Allah perintahkan agar supaya mereka sujud kepada Adam sebagai penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, sebagai penghormatan. Nah, disitulah muncul kesombongan iblis. Aba wastakbara, dia nggak mau. Jadi yang nggak mau kan dia, tapi disalahkan Allah. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim. Oleh karena kamu telah menyesatkan aku. Jadi inilah logikanya iblis dan logika mereka yang menyalahkan Allah, takdir Allah yang seolah-olah ya Allah yang membuat dia tersesat, Allah yang membuat dia zalim, Allah yang membuat dia kafir seperti itu. Ini adalah logikanya iblis. Ya. Fabima aghwaytani la aq'udanna lahum shiratakal mustaqim. Karena kamu telah menyesatkan aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Walakin yajibu an ya'lamal mustakbirun annahum yatahammaluna mas'uliyata dhunubi atba'ihim sya'u am aba. Akan tetapi hendaklah para tiran, para orang-orang yang sombong, para pemimpin yang taghut ini hendaklah mengetahui bahwasanya mereka itu akan menanggung mengemban tanggung jawab dosa para pengikut mereka mau atau tidak mau. Artinya maksudnya bukan dosa orang yang mengikuti ditanggung oleh mereka, bukan. Ya, nanti bertentangan lagi ya dengan firman Allah. Kalau ini kan bertentangan dengan firman Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan amlam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi wafa alla taziru wa ziratu wizra ukhra. Apakah mereka hendak beritahu tentang apa yang ketetapan yang ada di suhuf yang terdahulu, suhuf Ibrahim dan Musa, ya, bahwasanya
Seorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain seperti itu. Ya, nah ini para pengikut pun tidak menanggung dosa. Ya, orang-orang para yang diikuti itu tidak menanggung dosa orang-orang yang mengikuti, masing-masing ya menanggung dosa mereka sendiri. Akan tetapi para yang diikuti itu dia mendapatkan dhi'fan minal adab, seperti ayat yang tadi. Mereka mendapatkan lipat ganda adab karena mereka ya mendapatkan dosa memberikan contoh dan dosa menyesatkan orang lain, seperti itu. Jadi mereka akan menanggung itu. Tabaqan li sharihil Qur'an war riwayat, sesuai dengan ayat Qur'an yang jelas dan juga riwayat-riwayat seperti tadi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ya ila yaumil qiyamah. Dan juga wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ya. Li'anna al-mu'assisuna lil inhirafi wad dhalali duna ay yanqusa ayyu syai'in min adabi atba'ihim. Ya, karena para al-mu'assisun, para peneletak pondasi, artinya lil inhiraf, bagi penyimpangan, wad dhalal, dan kesesatan, duna ay yanqusa ayyu syai'in min adabi atba'ihim ya. Li'annahumul mu'assisun, bukan li'annal mu'assis. Li'annahumul mu'assisun. Kenapa para pemimpin ini, para panutan ini mendapatkan dosa, menanggung dosa ya atas kesesatan pengikut-pengikutnya? Karena mereka lah li'annahumul mu'assisuna lil inhiraf. Karena mereka lah sebagai peletak dasar penyimpangan ya, pondasi penyimpangan. Wadhalal, dan kesesatan, duna ayyanqusa ayyu syai'in min adabi atbahim, tanpa mengurangi sedikit pun dari adab para pengikut mereka. Para pengikut yang melakukan dosa karena disesatkan, ya mereka tetap mendapatkan dosa atas kesesatan mereka. Tapi para pemimpin ini yang menaruh landasan, memberikan contoh ya penyimpangan dan kesesatan, dia akan mendapatkan dosa kesesatan mereka dan juga dosa memberikan contoh yang buruk buat para pengikut. Ini. Yang ketiga, awdahu bayanin fi dhammit taqlidil amma. Penjelasan yang paling terang ya dalam mencela bagi taklid a'ma. Taklid a'ma artinya taklid buta ya. Artinya menjadi pengekor ya, pengikut yang tanpa reserve sama sekali, tanpa ada tanpa memikirkan sesuatu ya, tanpa pertimbangan. Yattadhihu lana minal ayati alahu ma yali. Awalan, jelas dari ayat yang di atas ya, ada hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, al-ashkhasul ladzi yad'una zimama umurihim biyadil akharin hum du'afa'us syakhsiyah. Orang-orang yang meletakkan kendali urusan mereka itu di tangan orang lain, Allah sifati mereka adalah orang-orang yang berkepribadian lemah. Ya. Urusannya diserahkan ke orang lain. Waqad abbara anhumul Qur'an bid-du'afa. Al-Qur'an ya, mengungkapkan mereka itu sebagai ad-du'afa. Ini yang pertama. Yang kedua, inna masirahum wa masira qadatihim wahid. Kesudahan mereka dan kesudahan para pemimpin mereka itu sama. Wa haula'il bu'asa la yastati'una hatta fi ahlaki dhurufi ay yastafidu min himayati qadatihimul mudallin. Dan orang-orang yang kasihan tersebut, la yastati'una hatta fi ahlaki dhuruf. Mereka tidak akan mampu walaupun dalam kondisi yang paling buruk sekalipun. Ya, ahlak dari kata itu, halik itu artinya kegelapan yang gelap gulita yang sangat ya. Dalam kondisi yang buruk sekalipun, ayastafidu min himayati qadatihimul mudallin. Ya, sama sekali para pengikut ini yang sengsara ini
Yang kasihan ini mereka sama sekali tidak bisa mengambil faedah dari perlindungan para pemimpin yang sesat tersebut. Au ayyukhaffifu anhum qalilan minal adab. Bahkan meringankan saja nggak bisa dari adabnya. Bal yaskharuna minhum wa yaquluna lahum. Bahkan mereka itu yang diikuti mengejek mereka dan mengatakan la taz'aju wa la tafza'u fala tariqa lil khalas wan najati minal adab. Enggak usah gelisah, enggak usah bingung. Memang udah enggak ada jalan lagi untuk selamat dan dari adab ini. Itu bahkan ucapan para pengikut yang dulu petenteng, silahkan melakukan lakukan apa semau kalian, saya yang tanggung. Biasanya kan suka begitu. Mereka mengatakan bisa menanggung, tapi di akhirat semuanya lepas tangan. Yang ketiga, barazu fil asli min maddatil buruz ayat dhuhur awil khuruj min as-sahfi fi muqabilil khasmi fi sahatil qital. Kata barazu di sini dalam kata al-buruz, dalam asal katanya al-buruz, ya ini al-dhuhur, tampil atau keluar minas saf dari barisan fi muqabilil khasmi untuk menghadapi musuh. Fi sahatil qital dalam peperangan, medan pertempuran. Wa ta'ti adzan bi ma'nal muqatalah. Itu mubarazah, istilah dalam biasa peperangan dalam di masa lalu itu sebelum ada peperangan tanding secara keseluruhan massal, biasanya tampil dulu ada beberapa perang tanding dulu. Seperti kita saksikan perang Badar dalam film Ar-Risalah itu. Sebelum terjadi perang secara massal, kaum muslimin, orang kafir menampilkan 3 orang jagoan mereka. Kaum muslimin pun menampilkan 3 orang. Masing-masing saling perang tanding. Ini namanya mubarazah. Mubarazah seperti itu. Kemudian al-mahis min al-mahsi bermakna at-takhallus min al-uyub awil alam. Artinya terbebas dari aib atau dari penderitaan. Thumma yushirul Qur'an al-Karim ila mawqifin akhar min mawaqifil qiyamati wal iqab an-nafsi lil jabbarin wal mudhibin wa atba'ihim asyayatin. Kemudian Al-Qur'an al-Karim mengisyaratkan ke arena yang lain atau situasi yang lain dari situasi hari kiamat dan dari situasi bagaimana adab secara kejiwaan bagi para mereka yang tiran tadi dan para pendosa. Dan begitu juga para pengikut syaitan. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Syaitan berkata, terkala semuanya sudah diputuskan, arti diputuskan mereka menjadi ahlun nar, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi, sungguhnya Allah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Tapi wa wa'adtukum, tapi aku juga janji kepada kalian, fa akhlaftukum, tapi aku ingkari janjiku. Janjinya palsu. Wa bihadza tartib fasyaitan wa jami'ul mustakbirin alladziina hum qadatu turuqid dhalal asbahu yalumuna wa yubikhuna tabi'ihimul bu'asa. Dengan kalimat ini, syaitan dan semua para mustakbirin, alladziina hum qadatu turuqid dhalal, yang mereka sebagai panutan dari jalan-jalan kesesatan. Asbahu yalumuna, mereka semuanya itu jadi mencaci, mempersalahkan, wa yubikhuna tabi'ihimul bu'asa, dan mencela para pengikut mereka yang sengsara itu. Jadi bagaimana para pengikut nanti di yaumil qiyamah, bukan saja mereka nggak bisa ditolong, tapi bahkan mereka disalahkan. Mereka dicerca, dicaci. Nah ini makanya jangan sembarang-barangan mengambil al-qadah yang buruk tadi, taklid buta seperti itu. Thumma yudhif, kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li wa istamiru fil qaul fala talumuni walumu anfusakum. Kami enggak punya kuasa terhadap kalian, kami hanya mengajak kalian, lalu kalian ikuti aku. Maka jangan salahkan aku, salahkanlah diri kalian. Ini ucapan syaitan atau iblis kepada para pengikutnya.
antum fa'altum fal'natu 'alaikum. Kalianlah yang telah melakukan hal tersebut. Maka ya tentunya laknat akan menimpa kalian. Wa 'ala kulli halin fala ana astati'u inqadhakum min al-'adzabi wala antum tastati'una inqadhi. Bagaimanapun juga aku tidak akan mampu menyelamatkan kalian dari azab ini, kalian pun tidak akan dapat menyelamatkan aku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Wal an a'limukum bi anni atabarra'u min syirkikum wa ta'atikum li. Dan sekarang aku beritahukan kepada kalian bahwasanya aku berlepas tangan dari persekutuan kalian dan ketaatan kalian kepadaku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku teringkar terhadap apa yang kalian sekutukan aku dari sejak dahulu. Faqad fahimtul an, aku sudah paham sekarang, anna syirka fit ta'ati adda ila syaqai, bahwasanya kemusyrikan di dalam ketaatan itu akan mengakibatkan kecelakaanku wa syaqaikum, ya, wa syaqaikum, dan kecelakaan kalian. Wa hadhihi ta'asatu laysa laha tariqun lin najah. Kesialan ini tidak ada jalan untuk selamat. Wa'lamu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ketahuilah sungguhnya orang-orang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Kita lanjutkan ke buhuts jadi kan ya. Buhuthun ma'anna kalimat syaitan laha mafhumun wasi' wa tashmalu kulla tawaghid wa wasawisil jinni wal ins. Walaupun kata syaitan ini mencakup, memberikan pengertian yang luas, ya kan. Biasa syaitan ini sering disebutkan dalam Al-Quran itu syayatin al-insi wal jin gitu kan. Jadi memiliki pemahaman yang luas dan mencakup semua taghut dan bisikan jin maupun manusia. Walakin fi qira'atina li hadhil ayat, akan tetapi dalam pengamatan kami dalam ayat ini wa ma qablaha, dan juga ayat sebelumnya, alimna, kita ketahui, annal maqsuda huna huwa syakhsu iblis alladhi yu'tabar ra'isan li syayatin. Yang dimaksud syaitan di sini adalah iblis, ya, yang mana dia itu sebagai pemimpin para syaitan. Walidzalika intakhaba jami'ul mufassirin hadha tafsir aidan. Oleh karena itu semua mufassir pun mengambil pengertian ini, penafsiran ini. Yang dimaksud di sini, ya, pada kali ini, ya, yang maksud adalah iblis, ya, bukan, ya, seperti di dalam ayat yang lain, ya, syayatinal insi wal jins. Wa nastafidu bi syaklin akid, ya, min hadhil ayah anna wasawis syaitan la taslubul insani ikhtiyarahu wa hurriyata iradatihi. Kita juga dapat mengambil pemahaman, ya, secara kuat, ya, dari ayat ini, bahwasanya bisikan syaitan itu sama sekali tidak mencabut, ya, kebebasan seseorang manusia maupun kebebasan berkehendaknya. Artinya manusia tetap memiliki kehendak, ya, enggak kemudian dengan godaan syaitan ini dia menjadi, ya, hilang kebebasannya. Tidak, dia masih sebenarnya bisa menolak, bisa menentang bisikan-bisikan tersebut. Bal hiya mujarradu da'watin laisa aktsar. Yang dilakukan oleh syaitan itu hanya semata-mata ajakan, tidak lebih. Fannasu humul ladzina yulabbuna da'watahu bi iradatihim. Manusialah yang mengikuti, ya, menuruti ajakan syaitan itu dengan kehendak mereka, kehendak manusia itu. Diikutin syaitan dengan kemauan diri mereka sendiri. Kalau dia nggak mau, dia nggak bisa mengikuti syaitan tersebut. Wa qad tasil al-ardiyatu as-sabiqatu wad-dawamu 'ala al-khilafi bil insan ila halatin min salbil ikhtiyari fi muqabili wasawisi. Dan terkadang karena terkadang al-ardiyatu as-sabiqah, ya, al-ardiyah biasanya diartikan kelayakan gitu. Ya, kelayakan yang memang sudah lama seperti itu, ya, ngikut terus kebiasaan melakukan dosa sedikit demi sedikitnya, awalnya ragu-ragu, awalnya
ya, enggak mau, tapi kemudian ngikut sedikit-sedikit, kemudian akhirnya menjadi terbiasa seperti ini. Waddawam alal khilaf bil insan, ya, jadi dawam untuk menentang kepada manusia ini. Ila halatin, ya, ini bisa mencapai kondisi ini ila halatin min salbil ikhtiyar, ya, fi muqabili wasawisihi, ya, akhirnya dia berada dalam kondisi seolah-olah dia tuh tercabut rasa ikhtiarnya, rasa kebebasan memilihnya, kebebasan berkehendaknya itu tercabut, ya, di dalam menghadapi bisikan tadi. Ya, itu kalau bagi mereka yang sudah terus-menerus ikut, ya, dalam dosa. Sekali dosa mungkin dia masih nggak nyaman, tapi ketika dosa ditumpuk lagi dengan dosa lagi diulang, nah maka dia menjadi seolah-olah kehilangan kehendak seperti itu, kehilangan kebebasan. Kama nusyahidu ba'dal mudbinina alal muqaddirat. Sebagaimana yang kita saksikan, ya, kepada orang-orang yang kecanduan, ya, narkoba seperti itu. Kan mereka itu, ya, seperti udah nggak bisa, ya, seperti dikendalikan, nggak memiliki kehendak sekali. Karena apa? Ya, sedikit demi sedikit mereka sudah kecanduan. Begitu juga dengan dosa, ketika, ya, seorang berdosa kemudian dia tidak bertobat, berdosa lagi, ngulangi lagi, akhirnya menjadi kecanduan seperti itu. Seolah-olah dia seperti kehilangan kehendaknya. Walakin na'lam anna as-sabab al-awwal kana huwa al-ikhtiyar. Akan tetapi kita ketahui sebab yang pertama adalah pilihan orang itu sendiri. Dia kenapa terjerumus itu kepada dosa tersebut? Karena pilihan dia. Ya, setan cuma bujuk seperti itu. Pilihan dia yang memilih jalan tersebut. Ya. Yaqulu ta'ala fil ayah min surat An-Nahl innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguhnya kekuasaan syaitan itu, ya, adalah terhadap orang-orang yang menjadikan syaitan itu sebagai walinya, sebagai teman dekatnya, ditemenin itu syaitan, diikutin itu syaitan, jadi panutannya. Wal ladzina hum bihi musyrikun, dan juga, ya, kekuasaan syaitan adalah kepada orang-orang yang mensekutukan Allah, yang, ya, hawa nafsunya yang diikuti, dipatuhi, dan juga, ya, sehingga dia mensekutukan Allah. Allah disekutukan dengan hawa nafsunya. Sehingga pada saat itulah setan gampang membubujuknya. Jadi kekuasaan setan itu pada mereka-mereka. Tapi bagi mereka-mereka yang punya, ya, benar-benar hurriyatul iradah, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka akan mampu, apalagi dia mengikhlaskan pengabdiannya kepada Allah, ya. Setan, ya, nyerah, ya, takut, nggak bisa seperti itu. Wa ala hadza fasyaitanu yujibu bi syaqqin qati'an ala kalamin man ya'tabirunahu al-'amil al-awwal fi inhirafihim wa dhalalihim. Atas dasar inilah maka syaitan menjawab dengan pasti atas ucapan-ucapan yang menganggap bahwa syaitan adalah faktor utama di dalam kesesatan mereka dan penyimpangan mereka. Au ma yaquluhu ba'dul juhala litabriri a'malihim, atau seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang bodoh untuk menjustifikasi perbuatan mereka. Wa tamallus min dzunubihim, ya, dan untuk bercuci tangan, melepas diri dari dosa mereka. Ya, fa inna sultan al-haqiqi al-lisan huwa iradatuhu wa amaluhu wa la syai' ghairuh. Maka sungguhnya, ya, kekuasaan yang hakiki bagi manusia adalah kehendaknya dia sendiri, amalnya dia sendiri, bukan yang lain. Jadi jangan menganggap bahwasanya malah dia menyalahkan syaitan. Syaitan hanya menggoda. Ini dialog ini, ya, mengandung pengertian yang begitu mendalam, ya. Jadi bagaimana syaitan sendiri ngakuin nanti, ya, sebenarnya bukan dia faktor utamanya. Karena manusia adalah manusia yang dijadikan oleh Allah khalifah, diberikan hurriyatul iradah wa hurriyatul ikhtiyar.
Manusia ini adalah makhluk yang Allah berikan kebebasan untuk berkehendak dan juga kebebasan untuk memilih. Nah, akan tetapi kebebasan yang Allah berikan ini memiliki konsekuensi, memiliki tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaifa istata'a asy-syaitan ay yaltaqiya bi atba'ihi wa yalumuhum fi dzarikal mawqifil kabir. Yang kedua pertanyaan, bagaimana kok syaitan mampu bertemu dengan pengikut-pengikutnya dan mencela mereka dalam arena yang begitu besar tersebut? Jawabannya, huwa anna Allah Ta'ala yamnahu al-qudrata ala dzalik. Ya, jawabannya tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kemampuan untuk itu. Artinya dipertemukanlah mereka. Wa hadza fil waqi'i naw'un min al-iqabin nafsi. Dan ini pada kenyataannya, pada hakikatnya ini juga adalah bagian dari merupakan penyiksaan secara kejiwaan. Jadi mereka bukan hanya tersiksa secara fisik, tapi secara kejiwaan. Mereka jadi menyesal. Dulu yang saya ikutin kok malah nyalain saya gitu. Li atba'i syaitan, bagi pengikut syaitan ini. Wa indharun likulli sa'irina fi tariqihi fi hadid dunya, dan sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang menempuh jalannya di dunia ini, jalan yang seperti itu di dunia ini. Likai ya'lamu minal an masirahum wa masira qadatihim, agar supaya mereka mengetahui dari sekarang kesudahan mereka dan kesudahan pemimpin-pemimpin mereka tersebut. Jadi Al-Quran ini memberitahu dulu apa yang akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Al-Quran ini membeberkan semuanya supaya kita bisa sadar. Kita jangan mau ikut para pemimpin kesesatan tadi. Nanti kejadiannya seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Wa ala ayyati halin fallahu ta'ala bi tariqatin ma yuhayyi'u wasilatal irtibat baina syaitani wa atba'i. Bagaimana juga maka Allah Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana di sini Allah menggambarkan hubungan antara syaitan dan para pengikutnya, digambarkan di sini. Itu tujuannya adalah supaya kita bisa mengambil i'tibar, supaya kita berhati-hati jangan terjerumus dalam jalan tersebut. Wa minat tarifi anna hadhil muwajahah ghairu munhasiratin bisyaitani wa atba'i. Uniknya arahan ini tidak hanya terbatas kepada syaitan dan pengikutnya, atau paparan ini tidak hanya terbatas kepada syaitan dan pengikutnya. Bal inna jami'al a'immati dhalalah. Bahkan semua pemimpin kesesatan fi hadzal alimi laha nafsul baramiji aidan, mereka pun memiliki agenda yang sama. Ya'khuduna bi aidi atba'ihim bi muwaqafaqatihim tab'an. Mereka menarik tangan pengikut mereka tentu dengan kesepakatan para pengikut tentunya. Wa yadhhabuna bihim ila amwajil adabi wal bala. Lalu mereka bawa para pengikut itu ke gelombang azab dan cobaan. Wa hina ma yarawna al-awdha' sayyi'ah. Tapi ketika mereka melihat situasinya sudah buruk, yatrukunahum, mereka tinggalkan para pengikut tersebut, wa sya'nahum, mereka biarkan mereka. Hatta innahum yalumunahum, bahkan mereka itu mencela para pengikut. Wa yubikhunahum fi khusranid dunya wal akhirah, dan mereka mengecam mereka dalam kerugian dunia dan akhirat. Begitulah biasanya para pemimpin kesesatan. Jadi bukan hanya ini berbicara gambaran tentang syaitan, tapi juga syayatinil ins juga seperti itu. Para qadatud dhalal, a'immatud dhalalah. Yang ketiga, al-musrikhu min madatil israh wa fil asli min madatil sarakha wa hiya bima'na al-ighathah. Ma'ana bimusrikhikum, musrikhikum ay munkidhukum, mughithukum gitu. Bima'na al-ighathah wa talabul musa'adah. Artinya meminta pertolongan. Walidzalika fal musrikhu bima'na al-mughith. Atas demikian itu arti musrikh di sini artinya al-mughith, artinya yang menyelamatkan. Ma'ana bimusrikhikum, arti ma'ana bimughithikum gitu.
Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wal mustasrikh talibul istighatsah. Artinya mustasrikh artinya orang yang meminta pertolongan. Yang keempat, al-qasdu min ittikhadil kuffari syaitan. Al-qasdu min ittikhadil kuffari asyaitana syarikan fil ayati ala adalah syirkut ta'ah walaysa syirkal ibadah. Ya. Syirkut ta'ah walaysa syirkal ibadah. Yang dimaksud dari orang-orang menjadikan syaitan ini sebagai sekutu, maksudnya di ayat ini adalah sekutu dalam ketaatan. Dijadikan syaitan itu sekutu dalam ketaatan, bukan sekutu dalam ibadah. Ini maksudnya katanya. Fi anna fi annal jumlah yang kelima. Fi annal jumlata innadh dhalimina lahum adzabun alim. Kalimat innadh dhalimina lahum adzabun alim di sini tabi'atun li hadhihi syaitan am kalamin mustaqil min Allah taala. Ini kalimat ini apakah ini bagian dari kelanjutan ucapan syaitan atau ini sebagai kalam mustaqil, kalimat independen, kalimat tersendiri, yaitu firman Allah, yaitu yang menyatakan innadh dhalimina lahum adzabun alim. Hunaka ara'un mukhtalifah andal mufassirin, terdapat pendapat yang berbeda-beda di antara para mufassir, lakin at-tafsir al-aqrab, akan tetapi penafsiran yang lebih dekat, ya dekat dari kebenaran maksudnya, huwa annal jumlata mustaqillatun. Ya, kalimat ini adalah kalimat tersendiri. Wa min kalamillah, ini adalah ucapan Allah. Innadh dhalimina lahum adzabun alim, itu firman Allah. Itu ucapan Allah. Ya. Haitsu qalaha fi nihayati hadits syaitan, yang Allah ucapkan di akhir berbicara dalam pembicaraan syaitan tadi, ya. Ma'at baik kepada pengikutnya litakuna darsan tarbawiyan, agar menjadi pelajaran yang mendidik. Wa ba'da bayani halil jabbarin wa dhalimin wa masirihim al-mu'lim. Setelah menjelaskan ya, tentang kondisi orang-orang yang tiran dan orang-orang yang zalim, ya, dan bagaimana kesudahan mereka yang menyedihkan, yang menyakitkan, tatattarraqatil ayatul akhirah min hadzal bahthi ila halil mu'minina wa aqibatihim haitsu yaqulu ta'ala. Maka ayat yang terakhir berbicara ayat yang terakhir dalam pembahasan ini berbicara tentang kondisi kaum mukminin dan akibat mereka, arti kesudahan mereka. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhir ayat. Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sampai akhir ayat. At-tahiyyah, kata at-tahiyyatnya, tahiyyatum fiha salam kan tadi. Fil asli, asal kata ini, ya, akar kata dari kata ini adalah al-hayah. Tahiyyah dari kata hayah, artinya kehidupan. Ya. Wa tusta'malu li salamati wa hayatil afrad, dan digunakan untuk keselamatan dan kehidupan individu. Wa tutlaqu li kulli tahiyyatin wa salamin, dan diucapkan bagi setiap penghormatan dan salam, wa doa dan doa, fi bidayatil liqa, ketika baru bertemu. Qala ba'dul mufassirin, ya, para mufassir mengatakan at-tahiyyatu huna min Allah lil mu'minin. Tahiyat di sini, penghormatan di sini maksudnya dari Allah kepada kaum mukminin. Qarinatan ala ni'amihim wa salamatihim, sebagai sebagai sandingan atas nikmat yang diberikan kepada mereka dan keselamatan yang diberikan kepada mereka. Min kulli adza wa niza', dari segala gangguan dan pertikaian. Lidzalika fatahiyyatuhum idhafatan li maf'ulin wa fa'iluhu Allah. Oleh karena itu, penghormatan mereka ini sebagai diidhafahkan kepada suatu maf'ul dan fa'ilnya adalah Allah. Wa qala ba'dul akhar, sebagian yang lain, mufassir lain mengatakan innal qasda huwa tahiyyatul mu'minina fi ma bainahum. Yang dimaksud di sini adalah penghormatan kaum mukminin di antara mereka. Artinya mereka saling mengucapkan salam. Au tahiyyatul malaikati lahum, atau penghormatan, ya, malaikat kepada mereka. Ya. Wa ala ayyati halin fasalamun
allati qilat bi syaklin mutlaq laha min al-mafhumil wasi' bihaitsu yashmalu kulla salamatin min ayyi naw'in min anwa'il adzabi ruhi wal jismi. Bagaimanapun juga maka salam yang dikatakan dalam bentuk yang mutlak ini memiliki pemahaman yang luas, di mana dia mencakup segala keselamatan dari berbagai macam azab, baik azab secara rohani maupun jasmani. Kalau tadi apakah dari Allah, dari kaum mukminin atau dari malaikat, ya ini bisa mencakup semuanya karena di situ enggak semua. Karena di ayat yang lain kan ya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum kan gitu. Malaikat juga bisa masuk di setiap pintu memberikan salam. Jadi bisa dari Allah, dari malaikat, juga dari antara kaum muslimin, mencakup itu semua. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itu kira-kira renungan dan tafsiran dari ayat 21 sampai 23 dari surah Ibrahim. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.